Nih, aku Bubu. Hai Bubu, ya ini Bubu. Bubu, susuk boneka yang menemani Uma Ita saat mendongeng. Bagaimana suka duka menjadi pendongeng? Dan ingin tahu tips-tips mendongeng dari Uma Ita? Simak yuk! Tapi sebelumnya, selamat datang di Emak Punya Cerita. Di episode kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol asik dengan seorang pendongeng asal Bandung. Ayo, seruput kopinya dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita intip dulu yuk profil pendongeng yang satu ini. Jadi gimana nih awalnya jadi pendongeng? Januari kemarin itu saya ditawari oleh Lembaga Yatim Mandiri Indonesia yang cabangnya yang lagi ada di Bandung. Sebelumnya saya pernah ada di situ selama kurang lebih 4 tahunan gitu, menjadi amilin zakat sebagai relawan seperti itu. Nah, kebetulan di tahun 2002 saya coba silaturahmi ke sana, terus celetuklah ada satu program di mana program mendongeng untuk anak-anak TK dan SD yang inti mengenalkan konsep bersedekah gitu kepada anak-anak sambil menghibur. Nah, kebetulan nih saya ya qadarallahnya tuh sebelumnya kan saya mengajar BK tuh ya, guru BK di SMK nih. Di luar kebiasaan gitu, ngajarnya pakai boneka. Belilah waktu itu beli boneka. Tapi pas ngajar ke beberapa kelas tuh ditolak dan diketawain sama anak-anak. Ibu nggak lucu. Setelah berapa tahun dan saya punya anak, jadi si boneka itu jadi tempat mainan anak, oh ya, mendongeng sama anak. Nah, pas sama anaknya sama yatim mandiri, ditawarin, "Tete bisa mendongeng nggak?" Saya cerita bahwa saya punya boneka gitu. Ya kalau ngedongeng mah ngedongeng biasa aja ke anak-anak gitu. Nggak ada keahlian khusus. Ditawarin lah, mau nggak kalau ngisi di TK atau di SD. Wah, ternyata jadi seru gitu pas udah dijalanin. Ya deg-degan mah ada gitu ya, cuman ya namanya mendongeng ya dibawa happy ya kita jadi happy gitu, jadi kesenangan gitu. Sulit nggak sih mendongeng bareng boneka? Ternyata dengan bawa boneka tuh nervous saya bisa teralihkan ketika si boneka itu akhirnya ikut berperan. Jadi kayak ada 2 karakter yang bisa dibagi gitu. Ketika saya ngeblank, si boneka ini maju. Kayak gitulah. Apa Uma belajar khusus teknik mendongeng? Kalau saya mah belajar otodidak, cari-cari di YouTube itu ada ada beberapa tokoh lah yang dia sering bikin channel-channel tentang dia mendongeng gitu. Akhirnya gini ngomongnya, akhirnya saya coba olah nih suara sebisa mungkin ini mah. Enggak ya, mungkin mirip-mirip aja. Jadilah satu adegan dongeng dengan boneka, dengan menurut saya sih ala kadarnya, tapi anak-anak tuh terhipnos dengan kalau salaman pengennya sama boneka lah. Audien kan banyak kan anak-anak, gimana caranya biar mereka tertib? Jadi sebelum dongeng tuh ada senam sedikitnya, ada nyanyi-nyanyinya sedikit gitu, ada game sedikit lah kayak gitu. Sampai pernah saya ada di satu SD tuh, ternyata di satu sekolah itu 1000 muridnya. Dibagi 2 lah sama guru-gurunya tuh, karena kan nggak cukup kalau dikumpulkan semua. Maksudnya juga tidak bisa terkendali. Mencoba buat bisa mengendalikan suasana itu adalah ice breaking. Ketawa bareng 3 kali, ketawa bareng 2 kali gitu, kayak gitu. Anak-anaknya pada seru. Nah, akhirnya kan fokus tuh ke saya. Nah, bonekanya bicara juga anak-anak ketawa gitu. Pokoknya apa yang boneka bicarain atau dia gerak tuh anak-anak tuh Ada persiapan khusus nggak sebelum mendongeng? Kalau udah ada ide, itu yang jadi jurinya atau yang jadi pendengar pertama itu pasti anak saya, Putra. Ini Uma ada cerita baru gitu. Karena manggilnya Uma, terus saya juga mencoba ngasih nama panggung itu juga Uma biar kan kalau yang lain kan nyebutnya kakak gitu. Ini kakak siapa? Kalau saya ngerasa udah punya anak gitu ya udahlah ngeumain aja ngeibuin gitu ke. Nah, jadi Putra ini kebetulan 3,5 tahun. Dia itu belum bisa ditinggal walau dia setiap kali ada momen dia denger tuh
oh cerita ini, akhirnya dia hafal. Kadang juga dia ngasih masukan ala dia gitu. Temanya biasanya apa aja sih? Kebanyakan tema Islami, karena seringnya saya dipanggilnya tuh waktu momen-momen hari-hari besar Islam, kayak misalnya kemarin Isra Mi'raj, itu beramai banget. Isra Mi'raj, kemudian Ramadan, apalagi alhamdulillah setiap hari tuh. Tapi nggak sering juga sih momen yang cuman dipanggil hanya karena ingin literasi. Jadi apa nih suka duka jadi pendongeng? Banyak suka sih kan. Sesuatu yang kita lakukan terus kitanya happy, akhirnya kan jadi suka gitu, walaupun itu terus belajar. Nah, dengan mendongeng ini kan jadi akhirnya untuk diri saya tidak asing gitu. Anak itu sudah jadi satu circle sendiri gitu, karena selama ini memang ada di dunia anak. Pengalamannya pasti alhamdulillah lebih banyak juga. Dukanya sih lebih ke pengen terus belajar, jadi selalu merasa ada yang kurang ketika setelah tampil teh. Oh iya ya, kurang ini kayaknya, kurang ini kayaknya. Dan mudah-mudahan terus diperbaiki saya. Kenalan dong sama bonekanya, Uma. Assalamualaikum. Kamu siapa? Aku belum kenalan. Aku Bubu. Iya. Aku tiga piring. Aku nggak tahu umur aku. Bubu ini karakternya seperti apa? Bubu ini karakternya ceria sih, lebih ke dia ngerecokin dongeng-dongeng Uma gitulah intinya. Aku senang cerita. Aku senang megang mic. Apa hikmah yang bisa didapatkan selama jadi pendongeng? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan terus ya untuk saya bisa berperan seperti ini. Saya boleh bilang bahwa saya enjoy banget, seneng banget ada di satu bidang ini gitu, lagi menikmati dengan boneka ini. Hikmahnya adalah ketika saya berbicara begini dengan anak-anak tanpa boneka, itu anak-anak bisa jadi 5-10% aja fokusnya ke kita. Tetapi ketika dengan boneka, walaupun boneka ini cuman jadi satu posisi yang hanya bagian bercandanya doang, tapi anak-anak benar-benar fokus sama kita. Apa yang kita omongin tuh banyak banget yang anak-anak bisa rekam gitu, seperti itu. Dengan mendongeng ini bisa jadi mudah-mudahan bisa jadi satu bidang dakwah kepada anak-anak, yang dimana mereka bisa ngambil banyak pesan-pesan moral dari apa yang diceritain. Seperti ini bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus belajar dulu, tanpa harus punya keterampilan bercerita. Contohnya kayak saya gitu, saya cuman seorang emak-emak, seorang ibu satu anak ya, baru satu anak yang mencoba belajar untuk bisa ngedongeng, ternyata alhamdulillah diterima. Oh gitu ya, kalau kita para emak-emak bisa nggak sih jadi pendongeng? Pasti bisa ya, dengan metode kita gitu. Kita maksudnya semua ibu pasti punya cara sendiri gitu. Mau itu dengan seru-seruan, mau itu dengan stylenya masing-masing. Saya berusaha ngasih tahu ke putra itu dengan mendongeng, dengan salah satunya kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah sahabat nabi. Pokoknya kisah inspiratif yang ada di sejarah-sejarah Islami gitu. Bisa nggak sih pakai boneka di rumah untuk mendongeng? Sebetulnya nggak boneka kayak gini aja, mungkin ya boneka yang kecil pun itu juga mungkin bisa seperti itu. Terutama khususnya kalau kita tahu nih karakter anak, kalau misalnya anaknya yang visual seperti Putra lebih ke visual, jadi dengan boneka ini dia bisa lebih menarik, karena kan ya apa yang dia lihat itu yang dia fokuskan. Kalau yang fokusnya pada auditory, anaknya misalnya senangnya ngedengerin, atau misalnya walaupun dari jauh dia tetap fokus, walaupun emak-emaknya teriak-teriak tapi dia masih tetap ngedengerin.
dengerinnya yang fokus gitu. Anak yang auditory itu cuma diceritain kayak mau tidur itu ngena banget gitu. Kalau yang kinestetik, boneka kayak gini itu juga sangat membantu. Apalagi kalau bonekanya atraktif banget, terus lincah, anak kan senang banget tuh ngelihat sesuatu yang bergerak. Kalau anak yang kinestetik itu sangat berpengaruh juga buat mendongeng ke anak kayak gitu. Ya, mudah-mudahan terus kita bisa pelajarin ya. Yang penting mau ya. Yang penting mau yuk. Mudahkan kita dalam mendidik anak insya Allah. Apa ya manfaat mendongeng untuk anak? Selama saya mendongeng hampir setengah tahun ini, jujur ini baru menemukan metode di mana ngasih tahu ke anak dengan cara yang menyenangkan. Itu salah satunya dengan dongeng, dengan bercerita. Apapun itu, kayak misalnya kita tahu anak kita sulit makan, misalnya makannya agak mut-mutan. Mungkin kita bisa cari cerita tentang apapun itu, mau tentang misalnya Dewi Sri, nasi yang kalau nggak habis itu bisa nangis gitu, psikologika dia gitu, tentang hikmah atau nasihat dari dongeng itu ngena banget gitu, yang sama bonekanya diomongin gitu. Demikian juga dalam membentuk karakter kayaknya. Kita juga harus membentuk anak-anak kita berani, percaya diri, memimpin gitu yang kayak gitu-gitu dari awal kan. Kayak misalnya saya sekarang lagi Putra kebetulan senang banget kisah Tariq bin Ziyad. Ternyata kisah Tariq bin Ziyad itu kan sosok pemimpin yang dia berhasil menaklukkan Maroko gitu, menaklukkan Eropa. Walaupun kita belum pernah ke sana, ke negara sana, tapi itu jadi satu mimpi Putra. Nanti Putra ke sana ya, Putra ke Maroko ya, iya nanti kita ke Turki gitu. Terus nanti ketemu Tariq bin Ziyad, enggak, itu mah dia pahlawannya, dia kan pinter, rajin ngaji. Putra juga mau kayak dia. Nah, jadi ketika dia nggak mau ngaji atau males menghafal murojaah, diingetin lagi tuh, ayo Tariq bin Ziyad nggak gitu kok dulu. Ceritanya Tariq bin Ziyad semangat ngajinya, terus dia matanya ke atas gitu, mungkin dia mikir kali ya mau ngaji kayak gitu. Jadi bentukan karakter ke anak lewat dongeng tuh akhirnya jadi satu pintu gerbang yang meminimalisir stres kita lah. dengan berkisah apapun yang dilihat sama anak dan kita itu dikaitkan dengan apa yang mau kita tanamin ke anak, itu jadi cepat masuk dibandingkan kita yang marah-marah. Ayo makan nih teh, makan mama teh udah masak, mama teh udah gitu ya. Anak teh apa sih? Masak siapa yang suruh berenannya? Gitu. Memang waktu yang baik untuk mendongeng itu kapan ya? Waktu yang baik sih kalau saya apa yang jadi kebiasaan itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur tuh lampu udah dimatiin kan. Sebelum berdoa, dari kecil, dari dia bayi, dari belum bisa apa-ngapain, saya udah banyak cerita tentang. Tapi ceritanya sebetulnya itu aja. Jadi kita nggak perlu banyak tahu tentang cerita apa-apa gitu. Satu aja diulang-ulang juga nggak apa-apa, anak udah nggak akan bosan. Sampai dia bisa pengen cari yang lain, baru kita cari yang. Apa harapan ke depannya? Mohon doanya juga ya, ini jadi salah satu jalan dakwah gitu. Ketika mendongeng, saya coba sisipin sedikit tentang hadisnya atau ayatnya yang anak-anak juga sering dengar gitu, sering dibahas di TPA ataupun di rumah tahfiz, biar mereka teh nggak terlalu asing. Oh, itu yang pernah saya dengar juga dari ibu guru kayak gitu. Nah, itu cuma diingetin aja. Nah, kayak gitu. Uma kan baru setengah tahun jadi pendongeng. Sampai kapan nih kira-kira? Pertanyaan ini sempat kepikiran di benak saya sebelumnya. Maksudnya kalau ini berlangsung lama dan Allah kasih kesempatannya, berarti kan saya harus terus banyak belajar nih gitu. Ternyata kayak Allah tuh kayak ngasih clue gitu ya. Kan Ramadan sudah selesai tuh. Saya pikir berarti kan panggilan atau job buat ngedongeng tuh agak berkurang tuh nanti. Ternyata ada beberapa yang kontak tuh kemarin. Pas mungkin kata Allah ini terusin aja gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterusin aja biar saya terus banyak belajar kayak gitu, biar keseruannya juga semakin bertambah dan mudah-mudahan bisa ngasih banyak pesan moral kepada anak-anak TK
Mudah-mudahan banyak yang membutuhkan peran dongeng ini. Walaupun guru-gurunya juga pasti bisa untuk mendongeng, tapi ada hal yang baru mungkin karena dengan boneka ini. Ada pesan nggak nih untuk disampaikan buat emak-emak? Tugas kita hanya berkisah, tugas kita hanya mendongeng dan bercerita. Kita minta sama Allah biar Allah yang memahamkan dia. Jadi saya pikir dengan tugas saya mendongeng sekarang, hikmahnya adalah anak saya ataupun anak siapapun yang mendengar cerita saya, mudah-mudahan Allah kasih paham dengan caranya gitu. Biar kita menyampaikan aja doang. Jadi mau dia dapat hal yang apapun, mudah-mudahan itu yang baik. Seperti Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita di penghujung episode kali ini. Untuk lebih lengkap bisa langsung meluncur di podcast Emak Punya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Aku udah tampil.